Yang banyak ditunggu final Liga Champions. Kira-kira bagaimana nih peluang dari masing-masing tim untuk memenangkan laga final ini? Kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola Justinus Laksana. Selamat malam, Coach Justin. Selamat malam, Reza. Coach Justin, kita tadi sudah lihat nih, Manchester City akhirnya bisa melaju final tanpa rekor kalah. Nah, dari catatan itu, apakah ya itu yang membuat Anda bilang bahwa peluang Inter Milan menang hanya sekitar 5%? Gini, kalau kita ingin ya sedikit memprediksi bukan skor ya, tapi berjalan pertandingan, kita lihat performa dulu. City bermain di IPL, IPL adalah liga nomor 1 di Eropa. Serie A itu liga nomor 4 di Eropa, dari kekuatan sudah berbeda. Semenjak City berubah menjadi 3-2-4-1, mereka itu praktis tidak terkalahkan. Hanya lawan Brentford itu pun mainnya setengah-setengah karena mereka sudah menjadi juara. Lawan MU di FA mereka main 60-70%, takut cedera, mereka menang. Sementara Inter Milan seperti yang tadi dikatakan 12 dari 11 pertandingan. Oke, Inter Milan itu berada di rank berapa? Rank 3, sorry. Itu pun karena Juve kepotong 10 poin. Kalau enggak mereka berada di rank 4. Dan mainnya di Serie A gitu loh. Liga keempat di Eropa. Di atas kertas melihat datanya, ya jelas jauh kalah. Kita melihat kenapa Inter Milan bisa sampai ke final. Tadi sudah disebutkan oleh datanya. Mereka ketemu Porto, AC Milan. Dan akhirnya sementara di grup sebelah ketemu Munchen, Red Bull Munchen yang kalahkan PSG dan Real Madrid juara Eropa, raja Eropa lah. Oke. Jadi pencapaian sampai ke final pun sudah berbeda. Ini kan tergantung drawing. Walaupun tetap respect untuk kerja keras Inter sampai mereka bisa ke final. Tapi saya tidak melihat dari sisi permainan ya ada kejutan. Mungkin jika Simeone berani merubah line up-nya karena kedua tim ini bermain praktis dengan line up yang sama. Dari tengah belakang ke depan begitu pula juga City. City tidak perlu ada yang dirubah. Justru seperti tadi Simone katakan, City adalah tim terbaik di dunia. Kalau saya mantan pelatih, kalau saya dulu pegang timnas futsal, ketemu tim yang jauh di atas saya akan rubah strategi saya. Nah ini yang saya lihat, pengen saya lihat dari Inter. Apakah Inter berani memasangkan, let's say, Lukaku dan Dzeko bermain dengan dua striker, long ball, melawan sistem membangun serangan dari bawah yang City lakukan. Kalau strateginya sama, ya saya rasa repot. Jadi butuh keberanian, risiko yang diambil oleh Simone Inzaghi agar mereka minimal bisa melawan. Strategi yang totally berbeda. Kalau dengan strategi yang sama, ya kembali ke 5% itu yang saya sudah bilang tadi. Oke, ini cukup menarik. Tadi Anda katakan membahas soal formasi 3-2-4-1 ini kan membuat City emang selalu tampil lebih agresif belakangan begitu ya, dengan 4 gelandang yang menopang, ada Erling Haaland juga. Nah, apakah ini akan membuat nantinya Inter bertahan dengan skema formasi tersebut atau seperti apa menurut Anda? Ya, saya rasa sangat sulit. Tidak banyak tim yang bisa menguasai bola melawan City. Ya mungkin Arsenal salah satunya. Oke. Tapi ujungnya kalah juga. Tapi saya rasa Inter tidak bisa untuk menguasai pertandingan. Mereka murni kalah kualitas. Sesimpel itu. Akurasi passing akan kalah. Kalau mereka tidak pegang bola, bukan berarti mereka tidak mendapatkan peluang kan. Saya udah tadi off air kita berbincang sedikit. Anda sudah menonton podcast saya bilang jelas Inter punya peluang. Tapi sedikit peluang yang Inter dapatkan, apakah itu bisa menjadi gol, efektivitas, terutama dari sayap, terutama dengan long ball. Maka dari itu saya bilang harusnya Simone Inzaghi berani ambil risiko dengan memasang Lukaku dan Dzeko di depan karena mereka sangat kuat dengan long ball. Oke. Kita bahas Simone Inzaghi nih. Memang di tangan Inter Milan, di tangan Simone Inzaghi ini nggak terlalu baik di Liga Italia begitu ya. Tapi punya catatan bagus juga saat bermain di kompetisi lain. Apakah catatan ini menurut Anda cukup begitu untuk Inter Milan ini meraih kemenangan atas City? Enggak, Reza. Kalau kita sudah masuk ke final, this is a mind game. Ini sudah bukan strategi dan fighting spirit dan lain-lain. Itu 50% di otak. Selapar apa pemain Inter ketemu dengan pemain City?
Pemain City jelas-jelas sangat lapar. Kenapa? Karena mereka belum pernah meraih Champions League. Dan kalau mereka meraih Champions League, mereka akan mendapatkan treble. Pada saat treble, kemungkinan besar untuk meraih sextuple akan besar. Jadi mereka akan lakukan segalanya murni dari mindset-nya aja. Dan Guardiola itu motivator nomor satu lah. Bisa dibilang untuk bisa memotivasi pemainnya agar mereka tidak melepas peluang besar ini. Oke, oke, oke. Ini menarik Anda bilang bahwa laga final ini bukan cuma dari strategi tapi dari mindset juga. Tapi kalau menurut Anda emang Inter ini nggak punya mindset juara atau seperti apa? Tidak, mereka itu tidak juara di Liga. Mereka hanya juara di Copa. Mereka sudah pernah juara Champions League, tapi itu 12 tahun lalu, 2010, zamannya Mourinho. Ini pemainnya totally beda. Berapa pemain yang ada di Inter sekarang yang sering menjadi juara? Atau di timnasnya atau di klub? Kan nyaris nggak banyak, nggak ada. Jadi sementara City itu 6 tahun terakhir, 5 tahun mereka menjadi juara. Oke? 5 tahun dari 6 tahun terakhir menjadi juara itu kan bukan kebetulan. Jadi mereka sudah biasa, jauh lebih biasa daripada pemain-pemain Inter. Nah, ditambah, jangan lupa, Anda tadi sebut Haaland. Tanpa Haaland itu mereka juara loh. Mereka juara Liga tanpa Haaland. Ditambah Haaland, udah selesai, case close itu. Kasarnya begitulah. Nah, Haaland pun juga ingin membuktikan. Tapi sekali lagi, saya tidak pernah bilang Inter tidak pernah dapat peluang. Ya. 5% pun peluang untuk bisa menang. Kembali ke efektivitas. Karena saya yakin Inter tidak akan dapat banyak peluang. Nah, untuk bisa meng-create peluang itu butuh kreativitas, butuh akurasi passing yang tinggi. Dan kedua hal ini masih jauh levelnya di bawah City. Ini fakta yang fans Inter yang bully saya juga bisa melihat seberapa bagus akurasi passing pemain Inter dan seberapa banyak mereka create chances. Jauh di bawah City. Oke, oke. Berarti sejarah-sejarah kemenangan yang lalu itu nggak berlaku begitu ya? Nggak lah, kan pemainnya beda. Bolanya aja beda, stadionnya beda. Jadi untuk saya lucu kalau orang bilang, kita udah berapa kali juara Champions League dan City nggak pernah. Ya, terserahlah. Itu kan fans Inter yang coba menghibur dirinya sendiri. That's okay, saya nggak ada masalah. Saya ini penikmat bola. Jadi, I really don't care siapa yang jadi juara. Saya pengen disuguhi dengan pertandingan yang indah. Jangan kayak City lawan Real Madrid contoh. Itu Madrid kan diobok-obok. Nah, semoga itu nggak terjadi. Tapi takutnya lebih parah daripada Madrid. Oke, kita ngomongin sejarah nih. Manchester City kan punya pengalaman kurang baik ya. Di final Liga Champions di 2021 mereka kalah 0-1 gitu dari Chelsea. Nah, Pep Guardiola juga minta bahwa jangan sampai trauma karena pertandingan tersebut begitu. Apakah ini juga akan mempengaruhi mental dari pemain di sana atau seperti apa? Oke, ini saya jelaskan. Pep itu dari 7 tahun dia di City, pada saat dia kalah, dia bermain dengan praktis pemain yang sama, nggak banyak berubah, tapi dengan sistem yang berbeda, dengan 4-3-3. Oke? The problem dengan 4-3-3 adalah lapisnya itu hanya 3. Mereka itu kebobolan seringkali kalah di Champions League berkat blunder dari center back, terutama John Stones. Dirubah sekarang sama Pep. Sekarang mereka 2 blok, 5 pemain penyerang, 5 pemain bertahan. Artinya apa? Kalau pemain depan salah passing kena counter, mereka nggak usah terlalu buru-buru kembali untuk bisa menahan serangan. Karena 2 center back ini selama di IPL mereka sudah membuktikan bahwa sistem ini sangat cocok dengan kualitas pemain yang dia miliki. Maka dari itu bukannya 4-3-3 nggak bisa juara, bisa aja. Hanya peluang untuk kebobolan jauh lebih kecil dengan 3-2-4-1 daripada 4-3-3. Itu yang dilakukan Pep. Jadi saya rasa tidak fair untuk membandingkan dengan Chelsea. Tapi kembali lagi, ini sebuah pertandingan sepak bola yang semua bisa terjadi. Gol jatuh dari langit, gol bunuh diri, kartu merah, dan lain-lainnya. Yang saya nilai di sini sebagai pengamat sepak bola kan proses permainannya itu seperti apa. Bahwa Inter bisa juara, ya bisa-bisa aja. Tapi ya kembali lagi ke 5%. Bisa-bisa aja, karena ini bukan matematika yang ada rumusnya dan bisa ditebak akhirnya seperti apa begitu ya.
Coach, tapi kalau kita atau saya tanyakan bagaimana menurut Anda prediksi jalannya mungkin babak pertama dulu baru kita bahas babak kedua. Ya saya rasa tidak akan jauh berbeda seperti Real Madrid ya. Babak pertama itu akan dikunci, benar-benar dikurung, dihabisin. Mereka coba cari gol secepatnya untuk di babak pertama. Kenapa? Pada saat City berhasil mencuri gol dengan cepat, Inter secara tidak langsung mungkin tidak di babak pertama, tapi di babak kedua akan lebih keluar. Tapi Inter, kalau seandainya cetak gol atau tidak cetak gol, mereka lebih cenderung bermain bertahan karena mereka susah untuk pegang bola. The problem is, Itali dulu itu terkenal dengan Catenaccio-nya. Mereka juara dunia, juara segalanya dengan permainan bertahan. Tapi kalau kita ikuti Serie A, 5 tahun bertahan. 5 tahun terakhir, Catenaccio is dead. Sudah tidak ada lagi. Artinya semua tim di Serie A itu menyerang. Hanya sepak bola ini kan tidak hanya menyerang dan bertahan. Pada saat kita kehilangan bola, kita diserang, kita harus siap untuk menahan serangan. Dengan 3-2-4-1-nya itu City sudah membuktikan lebih siap untuk menahan serangan balik. Sementara Inter harus mengandalkan counter attack. Mereka pasti dapat counter attack itu. Tinggal dilihat apakah mereka bisa efektif atau tidak. Maka dari itu saya bilang, Simone Inzaghi tidak boleh bermain dengan line up yang selalu dia turunkan, yaitu dengan Lautaro, dengan Dzeko di depan. Saya bilang mending pasang Lautaro, Dzeko dan Lukaku di depan karena mereka kuat dengan bola atas, baru Lautaro di belakang atau Calhanoglu bermain dengan 2 DM untuk membantu 3 center back yang ada. Wingernya kalau telat turun karena ruangnya cukup banyak, that's okay selama ada 2 DM. Ya kira-kira ujung-ujungnya strategi nggak jauh beda juga sama Pep. Kembali lagi ke kualitas pemain. Oke. Coach, ini saya cek di sosmed ternyata banyak banget cocoklogi yang mengatakan mengarah ke Inter yang kemungkinan bisa menghalangi treble winnernya City. Pendapat Anda gimana? Ya, namanya ya pengalaman saya dengan netizen Indonesia itu sudah segudang. Saya sudah tahu. Ini kan murni fans Inter yang ingin menghibur diri. Tapi saya rasa fans Inter dan fans MU itu yang paling benci dengan Man City. Sekarang kalau mereka realistis, mereka juga sadar City jauh lebih kuat. Tapi kalau City have a bad day, Inter very good day, itu mungkin bisa menang atau extra time. Tapi kalau dua-dua good day, ya selesai. Oke, kita tunggu seperti apa jalannya nanti ya. Terima kasih Coach Yassin sudah bergabung sama kami malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam. Ya, malam.